Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Pak Esra. Apakah Yesus punya saudara kandung atau tiri? Kalau punya, kenapa Ibu Maria dititipkan pada Yohanes dan bukannya sama saudara-saudara Yesus? Kalau tidak, mengapa Injil menyebut ibu dan saudara-saudara Yesus Yakobus saudara Yesus? Ya, memang ya, apakah Yesus punya saudara kandung? Memang ada perbedaan pandangan ya. Bahkan kita dengan agama yang lain itu juga berbeda pandangan ya. Ada mereka mengatakan bahwa Yesus tidak punya saudara kandung dengan pemikiran bahwa Maria itu adalah perawan abadi ya. Tetapi kalau kita memeriksa Alkitab dengan lebih teliti, maka saya percaya bahwa Yesus itu mempunyai saudara-saudara hasil hubungan Yusuf dan Maria. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Esra Soru. Apakah Tuhan Yesus mempunyai saudara kandung? Pertanyaan yang sangat singkat, padat, dan sangat jelas. Tapi pertanyaan ini dapat mematikan agama Kristen. Di mana pendeta juga membenarkan bahwa Tuhan mereka mempunyai saudara kandung. Kalau jemaatnya berpikir tentang jawaban dari pendeta Esra Soru, maka mereka akan meninggalkan agama Kristen. Karena Tuhan itu tidak mungkin mempunyai saudara kandung. Jika Tuhan itu mempunyai saudara kandung, lalu siapa yang menciptakan Tuhan ini? Tuhan itu tidak diciptakan. Tapi kalau Tuhan itu memiliki saudara kandung, tentu Tuhan itu diciptakan. Siapa yang menciptakan Tuhan? Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan bagaimana jawaban dari pendeta Esra Soru. Apakah jawaban dari pendeta Esra Soru ini dapat diterima dengan akal sehat? Selamat menyaksikan. Dasar dalam Alkitab adalah bahwa kita melihat di dalam Matius 13 ya, ayat 54 sampai 56 dikatakan, setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa mengadakan mujizat itu? Ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Di sini bukan hanya dikatakan bahwa Yesus punya saudara, laki-laki dan perempuan, tapi yang laki-lakinya dikasih nama Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Di sini saudara, Yakobus di sini bukan Yakobus Rasul ya. Ini Yakobus saudara Yesus. Dan dialah yang menulis surat Yakobus di Alkitab kita. Ya, yang menulis surat Yakobus itu bukan Yakobus Rasul. Yakobus Rasul itu sudah mati. Jadi yang menulis surat Yakobus adalah Yakobus saudara Yesus ini. Kita tahan sejenak. Alhamdulillah kita bersyukur beragama Islam. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta Esra Soru, di mana pendeta ini mengatakan Yesus bukan hanya mempunyai saudara kandung laki-laki, tapi Yesus juga mempunyai saudara kandung perempuan. Ini sama sekali tidak masuk akal penjelasan pendeta ini jika Tuhan itu mempunyai saudara kandung. Yang menciptakan manusia ini adalah Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu mempunyai saudara kandung laki-laki dan perempuan, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Yesus ini benaran Tuhan atau dipertuhankan oleh umat Kristen? Atau umat Kristen ini bertuhan kepada manusia? Jika pertanyaan ini kita lanjutkan, lalu jika saudara kandung dari Yesus ini menikah, apakah anaknya nanti disebut keponakan Tuhan? Apakah ini disebut adiknya Tuhan, abangnya Tuhan? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Kita dengarkan bagaimana selanjutnya penjelasan dari pendeta Esra Soru. Selamat menyaksikan. Lalu memang Yusuf, Simon, dan Yudas. Ada Yudas disebut ini. Yudas ini bukan Yudas Iskariot. Ini Yudas saudara Yesus. Dan Yudas inilah yang menulis surat Yudas di dalam Alkitab. Nah, jadi jangan pikir bahwa surat Yudas itu yang ditulis oleh Yudas Iskariot. Tidak, ini Yudas saudaranya Yesus. Nah, lalu kisah 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi Alkitab memang mencatat bahwa Yesus mempunyai saudara-saudara. Nah, selain itu dalam Lukas 2 ayat 7 dikatakan, dan ia di sini adalah Maria, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan dan seterusnya. Saudara, jika Yesus tidak mempunyai saudara, mengapa ayat ini berkata dia adalah anaknya Maria yang sulung?
Tentu Yesus mempunyai adik-adik kan. Lalu di dalam Matius 1 ayat 24 dan 25 dikatakan di sana, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anak laki-laki. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Esra Soru, di mana Pendeta Esra Soru ini mengatakan bahwa Tuhan mereka itu memiliki saudara kandung. Dan di dalam kekristenan juga memiliki 3 Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Jika 3 Tuhan ini disebut sebagai Tritunggal, lalu bagaimana dengan saudara kandung Yesus? Karena Yesus itu memiliki beberapa saudara kandung laki-laki dan perempuan. Itu disebut sebagai apa? Kalau Tritunggal, itu tidak mungkin disebut Tritunggal karena lebih dari 3. Di mana pendeta ini mengatakan Yesus memiliki saudara kandung laki-laki dan perempuan. Kita bertanya di sini kepada mereka, apakah Yesus itu benaran Tuhan atau dipertuhankan oleh umat Kristen? Atau umat Kristen ini bertuhan kepada manusia? Ada beberapa larangan yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa dilarang bertuhan kepada manusia, dilarang bertuhan kepada patung atau menyembah patung, dilarang minum minuman keras, dilarang makan makanan yang haram, yang seperti yang diharamkan oleh Al-Quran B2. Lalu kenapa mereka melaksanakan? Dari sini kita sudah tahu bahwa agama Kristen itu sudah dicampur tangan oleh manusia. Karena tidak mungkin Tuhan itu mempunyai saudara kandung. Jika Tuhan itu mempunyai saudara kandung, siapa yang menciptakan Tuhan? Apakah Tuhan itu ada dengan sendirinya atau diciptakan oleh manusia? Tentunya kita di sini timbul pertanyaan yang sangat besar. Sedikit saja jemaat dari Pendeta Esra Soru mau berpikir tentang jawabannya, maka mereka akan meninggalkan agama Kristen. Jadi mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.